Supporter yang kemarin disumpah serapah, kini supporter itu pula yang mendapat respek dari publik sepak bola Indonesia. Kisah seorang Jordi Amat yang jadi sosok satu-satunya dari punggawa macan Kemayoran yang berani berdiri dan menenangkan para The Jack yang hampir lepas kendali. Sebuah kebingungan yang benar-benar mengundang tawa saat awak media dikerjai oleh duo Sayuri bersaudara. Juga momen tak terlupakan sekaligus inilah alasan mengapa seorang Ciro Alves mampu menyita ruang yang besar di hati, tak hanya di hati para supporter Persib, melainkan seluruh supporter di negeri ini. Dan semua itu akan Icam Sport sajikan sebagai berikut. Kalian tahu dalam laga panas yang membakar Jakarta International Stadium antara Persija melawan Malit United semalam, ada sebuah momen yang luput dari sorotan kamera broadcaster. Sebuah momen ikonik, momen yang jika hanya dilihat sepintas, bisa melahirkan salah paham, tuduhan liar, bahkan fitnah yang tak berdasar. Dan inilah tugas kami untuk membuka tabir itu. Karena momen ini bukan sekadar insiden biasa, tapi sebuah peristiwa yang bisa mengubah persepsi, mengguncang emosi, bahkan menodai makna sebuah rivalitas jika dibiarkan begitu saja. Sebuah laga akbar yang mempertemukan dua klub kandidat juara memang selalu penuh tensi dan emosi. Malam itu ketika atmosfer di JIS memanas, datanglah seorang Ciro Alves yang bersiap mengeksekusi sepak pojok. Langkah demi langkah ia ayunkan menuju sudut lapangan, namun raut wajahnya menunjukkan kegelisahan. Bagaimana tidak, dari tribun teriakan "Say War The Jack" menggema bak aungan macan. Suara gemuruh yang berusaha meruntuhkan mental seorang Ciro. Dan ada alasan lain yang jauh lebih dalam. Ciro bukanlah sosok asing di mata publik. Ia adalah mantan ikon Persib Bandung. Salah satu pionir yang pernah membawa rival abadi Persija itu meraih kejayaan beruntun. Ketika situasi semakin panas, tiba-tiba terjadi sebuah insiden yang hampir menodai segalanya. Seorang oknum The Jack, entah karena mabuk atau terbakar emosi, melakukan tindakan bodoh, melemparkan sepatunya ke arah Ciro Alves. Jika kita hanya berhenti di momen itu, mudah bagi kita untuk menuding, menghujat, bahkan melabeli seluruh The Jack sebagai biang kerusuhan. Namun inilah fakta mengejutkannya. Bukannya dielu-elukan sebagai pahlawan, bukannya dianggap abang jago yang berani, oknum itu justru diganjar bogem mentah oleh rekan-rekan The Jack sendiri. Ya, di tengah panasnya rivalitas, para supporter itu tetap paham di mana batasannya. Mereka tidak membiarkan nama besar The Jack ternoda oleh ulah segelintir orang. Dan di saat bersamaan, pihak keamanan serta steward bergerak cepat, mengevakuasi si pelaku, memastikan laga tetap berjalan dengan aman. Inilah momen yang membuat kita angkat topi. Di balik kerasnya rivalitas, di balik panasnya tensi laga, The Jackmania menunjukkan jati dirinya. Tegas, berani, dan tahu batas. Respect dari kami untuk The Jack. Pernahkah kalian mendengar pertanyaan yang nadanya penuh dengan keraguan, sinis, nada meremehkan yang seperti ini? Apa sih hebatnya Jordi Amat? Udah tua, kenapa masih dipanggil timnas? Kenapa pula Persija rela buang-buang uang miliaran hanya untuk mendatangkan pemain yang dianggap sudah habis seperti dirinya? Kalimat-kalimat seperti itu sering terdengar di luar sana, seolah-olah semua orang berhak menghakimi tanpa melihat lebih dalam. Namun, mari kita buka mata sejenak, mari kita biarkan fakta yang berbicara. Kita bahkan tak perlu menunjuk pada 3 laga terakhir Persija. Tak perlu berpanjang-panjang membicarakan teknik scanning, ketenangan build up, ataupun kualitas direct ball yang menjadi ciri khas Jordi Amat. Cukup kita lihat hasilnya. 3 pertandingan, gawang Persija hanya sekali kebobolan. Dan itu pun bukan dari kelemahan lini belakang, melainkan kelengahan lini tengah yang membiarkan Yance Sayuri menembak bebas dari jarak jauh. Itu bukti konkret, itu juga kenyataan. Dan dari kenyataan itu kita bisa simpulkan, Jordi Amat masih amat gila dalam bertahan, masih amat kokoh, bahkan masih mampu menjadi salah satu benteng tertangguh di Super League. Namun di balik kemampuan teknis yang terukur, ada satu sisi lain dari Amat yang sering lolos dari tangkapan kamera broadcaster.
Satu sisi yang membuatnya berbeda, membuatnya lebih dari sekadar bek tengah biasa. Ya, kita kembali pada laga panas yang mempertemukan Persija kontra Malut United. Sebuah laga yang secara tensi, seolah menguji nyali semua yang terlibat di dalamnya. Malut, tim pendatang baru yang seketika menyala bak predator, dilabeli kandidat juara, namun hadir dengan cara yang dianggap provokatif. Provokasi demi provokasi dilakukan, hingga tensi memuncak bukan hanya di dalam lapangan, tapi juga menjalar keluar garis putih. Ya, tensi itu mengalir deras ke arah tribun tempat The Jackmania berdiri. Dan sampailah di suatu insiden yang melibatkan para supporter, yang mana supporter ditantang gelut oleh para pemain Malut. Kemudian salah satu tribun supporter pun tersulut emosi. Disitulah kita melihat sesuatu yang jarang terjadi. Dan siapa dari punggawa Persija yang hadir? Siapa yang melangkah ke tengah kerumunan untuk menenangkan supporter? Bukan Rizky Ridho, bukan Andri Tani, bukan pula nama-nama lain yang sering dielu-elukan. Justru seorang Jordi Amat, pria yang sering diragukan, pria yang katanya sudah habis, justru ia berdiri paling depan. Ia tak berteriak, ia tak mengompori, yang ia lakukan justru sebaliknya, memohon, meminta, merangkul para pendukungnya sendiri. Dengan tangan yang ia kibarkan, dengan gestur yang penuh wibawa, ia berkata dengan bahasa universal yang semua orang mengerti, "Stop, cukup, kita jangan lewat batas." Sungguh momen itu mengguncang, sebab tak ada satupun pemain Persija lain yang menunjukkan kepedulian sebesar itu. Beberapa hanya lewat, sebagian menutup mata, namun Amat memilih jalan berbeda. Ia tahu di Persija ia tidak hanya bertanggung jawab pada rekan setim dan pelatih, tetapi juga pada jiwa klub itu sendiri, apalagi kalau bukan para supporter. Ia sadar jika ingin membawa Persija meraih kesuksesan, ia harus berjalan bersama, baik itu para pemain, pelatih, dan juga The Jack. Dan yang lebih luar biasa, ia lakukan itu dalam kondisi ia tahu betul, sepak bola Indonesia masih jauh dari kata aman. Risiko ada di depan mata. Namun Amat tetap melakukan itu, tetap maju, tetap mengambil peran sebagai peredam. Dan lihatlah hasilnya. Dari ayunan tangan Jordi Amat sore itu, riuh yang tadinya membara perlahan padam. Dari sikap tenangnya, amarah yang sempat berkobar perlahan mulai reda. Dari keberaniannya, kita menyaksikan sesuatu yang jarang kita temui di sepak bola negeri ini. Apakah itu? Ya, pemimpin sejati di setiap lapisan tim. Inilah kepemimpinan yang sesungguhnya. Bukan pemimpin yang hanya berteriak di lapangan, bukan kapten yang hanya bisa menantang atau bahkan mengajak gelut supporter sendiri. Tapi pemimpin yang mampu memimpin semuanya. Rekan satu tim, lawan, bahkan ribuan supporter yang sedang terbakar emosi. Dan dari sinilah kita paham mengapa Jordi Amat wibawanya begitu besar. Tak peduli saat masih di Eropa, di Johor Darul Takzim, ataupun kini bersama Persija, ia selalu berdiri sebagai sosok yang dihormati. Karena kepemimpinannya bukan dibangun dari sorakan penonton, bukan dari pujian media, melainkan dari keberanian nyata di saat-saat paling genting. Maka pantaslah hari ini kita katakan, selain kualitas para pemain Brazil di tubuh Macan Kemayoran, kehadiran Jordi Amat adalah alasan kuat mengapa Persija berdiri kokoh di puncak klasemen sementara. Ia bukan hanya pemain berjersey orange, ia adalah jiwa, ia adalah perekat, dan mungkin ia adalah salah satu alasan terbesar mengapa Persija pantas disebut kandidat juara di Super League musim ini. Mari kita berhenti sejenak dari panasnya rivalitas, dari kerasnya duel di lapangan, maupun dari riuhnya suara tribun yang seakan tak pernah padam. Karena di balik semua ketegangan itu, ada sebuah momen sederhana yang justru membuat banyak orang tersenyum, bahkan tertawa lepas. Dan menariknya, momen ini tak tertangkap kamera siaran resmi, melainkan datang dari tangkapan layar seorang jurnalis bernama Heri Kurniawan dari bola.com. Dalam rekamannya, tampak para awak media dengan penuh keyakinan menyapa seorang pemain yang mereka anggap adalah Yance Sayuri. Gestur tubuhnya, wajahnya, hingga cara berjalan yang tegas, semua membuat mereka begitu yakin bahwa itu adalah Yance. Namun tak disangka ternyata mereka keliru. Pemain yang mereka sapa bukanlah Yance, melainkan Yakob, sang saudara kembarnya. Yakob itu Yakob. Dan disitulah letak kelucuannya. Saat pria yang mereka kira Yance Sayuri pun lewat, dengan ekspresi tenang dan suara yang datar, di saat disapa langsung mengatakan, Yance ada di belakang. Sorry, salah. Anjir. Tadi ya? Tadi yang aneh bilang. Makasih, Bang.
Emang lu percaya tadi? Bisa jadi dia bohong. Jadi dia Yance. Seketika suasana pun pecah. Para wartawan yang biasanya penuh wibawa, yang terbiasa mengajukan pertanyaan serius tentang strategi maupun kondisi tim, kali ini tak kuasa menahan tawa atas kesalahan mereka sendiri. Bayangkan mereka yang setiap hari bertemu dengan para pemain yang sudah hafal wajah-wajah di lapangan, tetap saja terkecoh ketika berhadapan dengan saudara kembar yang satu ini. Dan wajar saja sebab Yance dan Yakob memang benar-benar serupa. Dari rambut, postur hingga ekspresi, semuanya nyaris sama. Bahkan dalam pertandingan, banyak penonton sering bertanya-tanya, yang barusan menggiring bola itu Yance atau Yakob? Yang melepas umpan silang itu siapa sebenarnya? Saking miripnya, keduanya seakan-akan adalah cermin satu sama lain. Tidak berlebihan rasanya jika kita katakan, siapapun bisa terkecoh, termasuk para awak media yang sudah terbiasa meliput mereka. Namun di balik kelucuan itu, terselip rasa kagum dan hormat. Sebab meskipun kembar identik, Yance dan Yakob tetap berdiri dengan kemampuan masing-masing. Sama-sama tangguh, sama-sama lincah, dan sama-sama telah berkontribusi besar untuk tim nasional. Mereka bukan hanya kembar di luar, tetapi juga kembar dalam semangat dan dedikasi. Maka dari itu, momen kecil ini bukan hanya sekadar bahan tawa, ia menjadi pengingat bahwa sepak bola tidak selalu tentang rivalitas, tidak melulu tentang ketegangan, tetapi juga tentang kehangatan, keceriaan, dan kisah unik yang membuat kita semakin mencintai permainan ini. Namun tunggu dulu, di balik momen lucu duo Sayuri bersaudara ada sebuah momen yang sederhana, tetapi menyimpan makna yang mendalam. Di tengah panasnya pertandingan, di tengah rivalitas yang menggelegar, bahkan di tengah tren para pemain bintang yang seringkali merasa jauh dari para pendukungnya, Ciro Alves justru menampilkan sesuatu yang berbeda. Lihatlah, Ciro Alves tidak hanya menyapa, ia benar-benar memberikan senyumnya, gesturnya, dan kerendahan hatinya seakan menembus batas antara bintang lapangan dengan mereka yang setia meliput di pinggir lapangan. Ciro! Bro. Is that no problem? It's okay, yeah! Thank you so much. I'll see you. I'll see you tomorrow. Di saat banyak pemain besar menjaga jarak, Ciro memilih untuk mendekat. Di saat banyak yang menganggap sorakan penonton dan awak media hanya sebagai latar, Ciro justru menjadikannya sebagai nyawa. Dan disinilah rahasianya. Ciro Alves bukan hanya hebat karena kemampuan teknisnya yang di atas rata-rata. Ia bukan hanya disegani karena akselerasi dan insting golnya, tetapi kerendahan hati, sifatnya yang tulus, sikapnya yang sederhana, itulah yang membuat ia bukan hanya menjadi pemain kesayangan, melainkan benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar Bobotoh. Maka jangan heran jika setiap senyumannya, setiap lambaian tangannya, dan setiap langkahnya di lapangan akan selalu membekas dalam ingatan. Untuk para Bobotoh, berhati-hatilah. Sebab dari momen semacam inilah, kalian mungkin akan kesulitan untuk move on dari sosok bernama Ciro Alves. Dan itulah sepak bola. Ia bukan hanya soal gol, bukan semata soal kemenangan, bukan pula sekadar rivalitas panas yang menggetarkan stadion. Sepak bola adalah kisah manusia, kisah tentang emosi, tentang kepemimpinan, tentang solidaritas, tentang tawa, bahkan tentang kerendahan hati. Malam di Jakarta International Stadium telah memberi kita segalanya. Tensi yang membakar, insiden yang menguji batas, kepemimpinan sejati seorang Jordi Amat, kelucuan yang tak terlupakan dari Yance dan Yakob Sayuri, hingga ketulusan seorang Ciro Alves yang meruntuhkan jarak antara bintang dan pendukungnya. Dari semua itu kita belajar satu hal, sepak bola tidak pernah sederhana, ia adalah cermin kehidupan. Kadang panas, kadang keras, kadang lucu, kadang menyentuh hati, namun akan selalu menyatukan kita. Maka dari itu, apapun warna yang kita bela, siapapun idola yang kita junjung, mari tetap menjaga makna sejati permainan ini. Karena pada akhirnya, lebih dari sekadar siapa yang menang atau kalah, yang akan kita ingat adalah kisah-kisahnya, momen-momennya, dan para tokoh yang membuat kita jatuh cinta pada sepak bola.